sarapan, jangan lupa susunya diminum ya. Iya, Tante. Loh, kok saya nggak dibikinin, Mbak? Cakapan. Kerajinan kali ya bikinin buat kamu. Bikin aja sendiri. Ya, sekali-sekali kan nggak apa-apa. Rugi. Kalau Om mau, minum aja, Om. Bener nih, Nas? Waduh, makasih banget nih. Iya. Daripada kamu yang minum, mendingan saya yang minum. Ini kan susah bikinnya, enak aja. Duh. Pada kemana sih? Pada sibuk amat sih? Mau ke rumahnya Mas Yudis yang baru, Tante. Ya ampun, itu rumahnya Yudis. Amit-amit berisiknya kayak pasar. Ih, Jangan salah loh, Tante. Biarpun berisik, tapi lebih gede dan lebih besar. meskipun lebih besar, tapi norak ya. Persis orangnya. Jangan menghina, Mbak. Nanti kalau kecantol bertau rasa loh. Sembarangan aja kalau ngomong. Emangnya dia siapa? Lihat tampangnya udah sebel, amit-amit. Ih. Jangan begitu. Biarpun tampangnya serem, tapi hatinya, wah, lembut loh. Emang gue pikirin. Yuk, Om. Kita terlambat lagi. Yuk. Tante, Saras pergi dulu ya. Iya, tapi cepet pulang ya, Ras ya. Iya, Tante. Pakai kok. Ya. Jaga Saras ya. Ya, ada nambah. Awas loh. Iya. Sekarang demennya jalan melulu. Aduh. Tempatnya di mana sih, Ras? Om kok lupa sih? Loh, bukannya di lantai 3, Om? Waduh, si Yudis kalau nyari kantor tempatnya susah banget dicari. Kita aja bingung. Gimana orang lain ya? Sudahlah, Om. Itu kan urusan Mas Yudis. Cepat. Aduh. Hati-hati, Neng. Makasih ya, Om ya. Iya. Kalau soal tempat sih, oke banget, Ras. Gak nyangka ya, si Yudis bisa milih tempat yang bagus kayak gini. Om. Hah? Itu dia. Oh iya. Mas Yudis. Wah, kalian ini kok baru muncul? Kemana saja? Sorry, Mas. Soalnya Saras lagi sibuk pulangan. Iya, aku juga sibuk. Oh iya, ngomong-ngomong, gimana rasanya tinggal di sini? Betah nggak, Dis? Hah? Ya, betah lah. Gimana sih, Om? Kalau nggak betah, ngapain juga Mas Yudis pindah? Iya nggak, Mas? Oh iya, selama kamu tinggal di sini, gimana? Udah dapat kenalan baru belum, Dis? Hah? Oh, pasti. Siapa dulu dong? Yudis. Oh iya, Mas. Ngomong-ngomong, lagi ngapain Mas Yudis di luar? Aku lagi bebenah sambil adaptasi suasana baru. Yuk, kita ke dalam. Ayo, Mas. Nah, inilah ruang kerjaku yang baru. Bagaimana? Interiornya? Bagus? Lumayan juga, Dis. Oke juga, Mas. Oh iya, soal order tuh gimana, Dis? Nah, inilah yang sedang aku risaukan. Sudah beberapa hari ini orderku sepi-sepi saja. Wah, kalau begini terus, aku bisa repot. Sabar dulu, Mas. Namanya juga baru pindah. Iya. Aku baru ingat. Kemarin aku disuruh menghubungi seseorang. Sebentar. Mana alamatnya? Mana ini? Ini dia. Sebentar. Oke. Halo. Halo? Pak Hartadi. Iya, betul. Oh iya. Saya Yudis, detektif swasta. Oh iya.
kemarin saya oleh ibu disuruh menghubungi Bapak. Ada masalah nih, Pak. Oh, soal itu, Kira-kira Pak. berapa ongkosnya? Ya, itu terserah Bapak. Kalau memang Bapak menghendaki bantuan saya selalu bersedia. Iya. Oke. Apa perlu saya Iya. kirim sekarang? Oh, belum perlu. Belum perlu. Pokoknya begini saja, Pak. Besok kami akan datang tepat waktu. Iya, iya. Ya. Iya. Mm. Suara Bapak jernih sekali ini. Hah? Suara Bapak jernih sekali. Suara saya jernih? Iya. Oh iya, jelas wong saya pakai SLI 008. Oh. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Akhirnya order itu datang juga. Tuh kan Mas, makanya jangan ngeluh dulu. Kalau kita mau berusaha pasti ada jalan. Iya. Hah. Tapi besok aku harus ke Singapura. Siapa kalian? Aku malaikat maut. Siap. Ada apa ini? Sebentar lagi, dunia akan kacau oleh ulah robot-robot ini. Apa akan kita lakukan dengan robot-robot ini, Bos? Kalian akan tahu nanti. Sekarang, cepat kita cari chip memori robot-robot ini. Ayo. Hei! Ini dia chipnya. Di Jepang juga ada pemandangan indah seperti ini. Malah kalau di Jepang ditambahi dengan turunnya salju-salju yang dingin. Aku jadi ingin cepat-cepat ke negeri Anda. Saras tidak sabar. Padahal kita tinggal tunggu besok. Jepang. Negeri impian. Tunggu aku datang. Halo? Apa? Robot di depan apartemen? Oke, aku segera ke sana. Beberapa robot plastik mengamuk tanpa sebab. Aku harus menghentikan mereka. Memang
tugas superhero tidak boleh santai terlalu lama. Maaf, Anda saya tinggal dulu. Nanti ketemu lagi. Itu robot nggak punya perasaan kali ya? Atau manusia dibikin mainan? Namanya juga robot, kalau punya perasaan jadi penghang lagu. Kamu Bapak tebak kali. Kamu ini. Tapi kok robot itu bisa nongol di sini ya? Kalau robot-robotnya kayak gini, jahatnya bikin jadi ngeri ya. Mundur kalian! Mbak Saras! Ngapain kalau melawan gak dari tadi? Nunggu banyak dulu. namanya juga jagoan, datangnya ya belakangan. Kalau bisa langsung aja, kan enak. Bisa tolong diceritakan bagaimana awal kejadiannya? Pagi tadi, ketika kami sedang bekerja dan membersihkan robot-robot ini, tiba-tiba saja mereka hidup dan mengamuk. Ada beberapa petugas yang pingsan kena pukulan mereka. Termasuk kami, Bung Bakekok. Oh, begitu ya. Nah, ngomong-ngomong, sudah berapa lama Anda bekerja di sini? Dan apakah kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya? Saya bekerja di sini hampir 5 tahun. Dan baru pertama kali ada kejadian seperti ini, Bung Bakekok. Oh iya, milik siapa museum ini? Milik pribadi Pak Susilo. Beliau memang hobi mengoleksi robot-robot klasik. Sekarang beliau ada di mana? Beliau sedang di Amerika dalam rangka membeli robot-robot model baru. Kapan kira-kira kembalinya? Wah, kurang tahu ya. Tapi beliau bisa dihubungi lewat akses SLI 008. Sebab beliau meninggalkan alamat hotel di mana beliau menginap. Kalau begitu, tolong Anda hubungi Pak Susilo dan ceritakan kejadian yang menimpa museum ini. Oke? Oke, Ha. Hei, robot-robot pengacau! Akulah lawanmu! Ya! Saya ditugaskan untuk menjaga agar robot-robot itu tidak hilang dicuri orang. Nah, sekarang Anda harus menjalankan tugas Anda, Bung Bakekok. Tapi ini kan kasusnya lain. Robot-robot itu bukannya hilang dicuri orang, tapi pada kabur.
lantaran tiba-tiba jadi bernyawa. Pokoknya sebelum Pak Susilo kembali dari Amerika, robot-robot itu harus sudah ada di museum. Enak aja. Emangnya gampang nangkepin robot-robot yang lagi ngamuk, hah? Jadi gimana dong? Begini saja. Hal ini kita pikirkan bersama-sama, ya. Nah, kebetulan kamu datang pada saat yang tepat, Saras. Pasti lagi ada masalah. Soal robot kan? Tepat sekali. Tapi, kamu tahu dari mana, Saras? Bukan cuma tahu, Om. Bahkan saya udah adu fisik dengan robot-robot tersebut. Kau apakan robot-robot itu? Bapak pemilik robot-robot tersebut? Bukan. Kami hanya orang yang ditugaskan untuk menjaganya. Pemiliknya sekarang di Amerika. Namanya Pak Susilo. Loh, kamu kok malah narik napas begitu sih? Lebih baik kamu menerangkan pada mereka apa yang telah kamu lakukan pada robot-robot itu. Saya terpaksa membuat lumpuh beberapa robot yang berlaku liar. Sebab saya juga kebingungan bagaimana cara menjinakkan mereka. Lalu apa tindakan kalian? Bapak tahu kan bahwa mereka tidak bisa mendengar suara kita. Bagi mereka, segala yang ada di sekelilingnya adalah musuh yang harus dihajar. Waduh, kok begini jadinya? Saya tidak pernah menduga kalau robot-robot itu bergerak secara tidak mendadak. Saya bisa mendapatkan data-data tersebut, Pak. Itulah masalahnya. Arsip-arsip itu ternyata telah lenyap. Oh, soal arsip yang hilang, tidak ada yang perlu diributkan. Soalnya, Pak Susilo telah memberikan kopinya kepada saya. Wah, kebetulan kalau begitu. Saya jadi bisa mempelajari tentang robot-robot itu. Dari data-data yang ada di tangan Om Bakekok. Ya. Tidak sia-sia. Engkau dijuluki ratu sinis yang cerdas. Tapi aku belum puas, Julas. Karena masih ada satu robot lagi yang tidak bisa aku kendalikan dari sini. Benar, Ratu. Mengapa robot yang besar itu tidak bisa kau hidupkan? Karena aku kurang memiliki data tentang dia. Terutama tahun pembuatannya. Aku harus masuk ke museum itu lagi untuk mendapatkan data yang lengkap mengenai robot yang paling besar itu. Itu sudah menjadi tugasmu, Julas. Dan kalau kau berhasil mendapatkan data tentang robot itu, maka kita tinggal unjang-unjang kaki saja. Apa maksudmu, Ratu? Kita bisa lihat dari sini. Bagaimana tubuh Saras dicabik-cabik oleh robot yang paling besar. Aku hampir lupa. Kita menghidupkan robot-robot itu. Selain untuk membuat masyarakat panik, tapi juga untuk membunuh Saras 008. Julas, kau harus berhasil mendapatkan data tentang robot yang paling besar. Baik, Ratu. Mbak. Aduh, giliran pekerjaan diserahin ke Mbak. Lain kali Mbak bawain permen coklat ya. Kerja dulu, Mbak. Baru coklat. Mbak, ini masalah besar, Mbak. Kalau Mbak bisa memecahkannya, Mbak juga akan menjadi pahlawan yang besar pula. Jangan tawari aku gelar pahlawan. Yang sepatutnya mendapat gelar pahlawan adalah orang-orang yang benar berjuang. Bukan kayak aku, cuman mencet tombol aja kok. Tapi tidak semua orang loh, Mbak, bisa seperti Mbak. Wah, luar biasa. Dewi Andang-Andang bisa memecahkan masalah yang besar dengan komputer canggih ini. Kita memang tidak boleh meremehkan kemampuan orang lain, Om. Ya, dan Dewi Andang-Andang memang wanita yang cukup cerdas. Yes. Gimana? Sudah terpecahkan? Rupanya ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan kekacauan pada program komputer yang terjadi pada tahun 2000. Kok program komputer bisa kacau, Mbak? Iya, karena seringnya orang memakai singkatan 2 angka. Seperti misalnya tahun 1999, orang akan menyingkat 99. Pada tahun 2000, orang akan menyingkat 00. Tapi komputer akan membaca jadi 1900. Itu berarti komputer mengalami kemunduran sekitar 100 tahun. Lalu apa hubungannya dengan robot-robot itu, Mbak? Menurut
menurut data arsip, robot-robot yang disimpan di museum rata-rata berusia 100 tahun. Nah, rupanya ada pihak jahat yang memanfaatkan kekacauan program itu untuk menghidupkan kembali robot-robot tersebut. Segampang itu kan? Iya, soalnya robot-robot dalam museum itu ternyata tidak ada yang rusak. Susunan komponennya juga masih bagus, hingga mudah dihidupkan apabila kita mengakses komputer itu lagi. Tapi siapa yang melakukannya? Tentu saja orang yang mencuri arsip-arsip yang tersimpan di dalam museum itu, Om. Lalu siapa yang mencurinya? Aduh, sayang sekali, aku tidak bisa mengakses program si pencuri. Sehingga aku tidak mungkin bisa menghentikan para robot-robot itu lewat komputer. Kenapa nggak bisa, Mbak? Sebab data mereka tidak terlacak dalam komputerku. Selain itu, mereka melindungi program mereka dari intervensi luar. Waduh, gagal deh usaha kita. Tidak juga, sebab kita punya satu robot lagi yang bisa menghentikan ulah robot-robot yang lain. Dari mana Mbak tahu? Menurut informasi data, ternyata file-file robot yang satu ini belum masuk ke program komputer si pencuri. Aha, aku ingat sekarang. Pak Susilo pernah mengatakan bahwa salah satu arsip dari robot yang ada di museum itu tidak digandakan. Itu berarti datanya ada pada saya. Jangan banyak ulang. Sekarang serahkan arsip data robot besar yang ada di sudut ruang itu. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Tugas kami hanya menjaga tempat ini. Tidak tahu data tiap robot. Kalian memang manusia-manusia yang tidak berguna. Kamu yang lebih tidak berguna itu. Karena kerjamu cuma mencuri dan bikin onar di mana-mana. Saras 008. Rupanya kau mau mampus. Dari dulu bisamu cuma ngomong kasar. Sekali-sekali kamu harus kursus bahasa gaul yang baik dan benar agar cara bicaramu bisa lembut. Jangan mengajariku. Itu sama saja dengan mencuri separuh isi markasku. Dan hukuman bagi yang mencuri di markasku adalah mati. Cepat, Mbak. Jangan biarkan robot-robot itu makin menggila. Segala sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa hasilnya tidak akan optimal. Yeah.
Rupanya, nyawa robot besar itu berhasil mereka dapatkan. Bisa dikendalikan pula. Sia-sia kita menghadapinya. Dengan kabur. Mr. Black pasti marah mendengar kegagalan kita. Tenang saja, Culas. Pasti akan ada cara lain untuk membekuk si kucing centil itu. Apa Ratu punya rencana lain? Bagaimana? Rencana yang bagus, Ratu. Mbak Keko, sebenarnya Saras pergi kemana sih? Udah malam-malam begini, kok belum pulang juga ya? Aduh, pusing juga ngurusin anak satu itu. Tahu begini mendingan pulang kampung deh. Aduh, Kak Laras bisa marah nih kalau begini. Disangkanya saya nggak becus ngurus anak lagi nanti. Aduh. Heh, gimana sih kamu? Diajak ngomong kok malah makan terus. Kok? Mbak Keko! Saya mau ngomong apa? Lawang saya nggak tahu si Saras ada di mana. Nggak mungkin kamu nggak tahu. Orang tiap hari tuh perginya sama kamu kok. Loh, tiap hari gimana? Hah? Emangnya kalau si Saras ke sekolah, saya juga harus ikut? Hah? Dasar. Susah memang kalau ngomong sama kamu. Saras? Dari mana saja kamu? Tante nih was-was nungguin kamu pulang. Memangnya ada apa, Tante? Loh, kok ada apa? Kamu kan tahu kalau tante ini yang diserahin tugas sama ibumu untuk menjaga kamu. Jadi kalau ada apa-apa, tante yang harus tanggung jawab. Ngerti kamu? Itu siapa? Oh, ini teman saya, Tante. Namanya Sintaro. Sintaro? Ah, tante nggak percaya. Bukannya Sintaro itu ada di Jepang? Memang dia dari Jepang. Waduh, udah jangan ngaco deh kamu. Mendingan sekarang suruh dia pergi. Pusing nih tante. Tapi Tante... Tidak ada tapi-tapian. Pokoknya suruh dia pergi. Ngerti? Maaf ya. Tidak apa-apa. Saras, mendingan sekarang kamu mandi, terus cepat makan ya. Kalau enggak, bisa dihabisin sama Mbak Kekok tuh. Udah cepet sana.
masuk lagi. Pergi sana. Budak ya kalian. Suruh pergi kok malah pegang-pegang saya. Wah, kalian kurang ajar ya. Aduh. Tolong. Kalian mau menculik saya ya? Berhenti! Ledakan perempuan itu! Tuan Sentaro, kenapa Anda? Wah, Ras, tampaknya dia terluka parah. Ayo kita bawa ke dalam. Ya. Kamu yakin, Saras, kalau tantemu diculik sama robot itu? Saya yakin, Mbak. Karena Tuan Sentaro sendiri yang memberitahukan masalah ini. Bahkan dia sempat bertarung dengan robot-robot itu. Kalau begitu, sekarang Sintaro ada di mana? Ada di rumah sakit. Karena luka-lukanya cukup parah. Terus Mbak, apa yang harus kita perbuat? Kalau begitu, aku akan mencoba menghubungi Sinisi. Apa sih maunya? Ada apa kau menghubungiku? Dengar, Sinisi. Kembalikan orang yang kau tawan itu. Sayang sekali. Semuanya sudah terlambat. Tolong! Aduh, tolong! Berani-beraninya dia berbuat begitu. Aku harap hentikan perbuatanmu, Sinisi. Bisa saja. Asal kau berikan robot hitam itu kepadaku. Kamu mau keterlaluan. Kita harus segera selamatkan Tante Ine, Mbak. Kamu tahu tempatnya, Saras? Jangan khawatir. Kebetulan saya pernah ke sana. Lepaskan! Kalian pasti sudah salah menangkap saya. Lepaskan! Aduh, saya bersumpah kalau saya lepas nanti akan saya hajar batang hidung kalian satu persatu. Kalian belum tahu siapa saya ya? Kalau saya ini pernah belajar silat di Wakonang di kampung. Kalau kalian tidak percaya, boleh kita duel satu persatu. Tapi sekarang, lepaskan saya dulu. Jelek kalian. Lepaskan! Percuma kamu teriak-teriak begitu. Tidak akan ada orang yang mau menolongmu. Perempuan tengik. Coba kalau berani melawan saya. Dasar pengecut. Beraninya main keroyokan kamu. Penjahat kampungan. Saya akan melawan kamu kalau nanti saya bebas. Sampai kapanpun, kamu tidak akan bebas. Enak saja kalau kamu ngomong. Emangnya kamu ini siapa? Saya berani taruhan ya. Julas! Lepaskan dia! Enak saja kau menyuruhku. Kalau bisa, lepaskan saja sendiri. Akhirnya, datang juga yang menolong saya. Siapapun kamu, help me please. Cepat, lepaskan saya. Aduh.
kasih. Sama-sama. Perang besar sudah menanti, menghajar musuh berilmu sakti, agar dunia damai lestari, seperti bunga harum berseri. Saras tak boleh takut, punya jurus pukulan maut, hajar musuh sampai mengkerut, menolong anak yang imut-imut.